Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Memiliki buah hati atau keturunan adalah dambaan bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Begitu juga yang dialami oleh tamu saya yang sudah hadir bersama-sama dengan saya. Bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupannya dan membawa mujizat kelahiran buah hati bukan hanya satu, tapi dua. Kita langsung saja ngobrol dengan Kak Fosa. Shalom Kak Fosa. Shalom. Luar Iya. biasa loh, bisa dapat mujizat buah hati langsung dua. Iya. Ini gimana ceritanya nih? Itu kasih karunia Tuhan yang diberikan untuk keluarga kami. Waktu itu kami menikah tahun 2014. 1 tahun pernikahan kami belum juga dapat anak toh. Saya belum hamil. Terus kami memutuskan untuk konsultasi ke dokter. Waktu itu karena kami tinggalnya di Wonogiri, lebih dekat ke Solo, akhirnya kami konsultasinya di beberapa dokter di Solo, klinik-klinik dan rumah sakit di Solo. Jadi mencoba ke beberapa klinik ya, bukan cuma satu ya? Iya, banyak sekali. Seperti itu sampai tahun 2017 akhir atau 2018 awal. Jadi sekitar 3 tahun kami melalang buana di sekitar Solo. Itu. Sampai tapi akhirnya juga belum berhasil. Terus akhirnya kami capek bener, cek lab dan lain sebagainya itu melelahkan setiap bulannya. Terus akhirnya kami berhenti di situ. Kami ikut Holy Land di GBIKA dengan Pak Ubaja waktu itu. Kita putuskan untuk di tahun itu kita tour gitu. Terus daripada cuma tour biasa, kenapa enggak Holy Land gitu. Terus kita ikut di situ. Setelah Holy Land, di situ banyak pemulihan terjadi gitu di keluarga kami. Dan setelah itu ada tour rohani di Korea ke Pastor Yoon Gi-cho. Itu kami ikut juga dengan Pak Ubaja. Kami ikut. Nah, pulang dari situ kami kok tiba-tiba seharusnya kami pulang, tapi tiba-tiba ikut ibadah di Paragon di GBIKA Paragon. Soalnya mau pulang ke Wonogiri. Karena juga capek toh, masih 2 jam perjalanan. Tapi nggak tahu Tuhan gerakkan kami untuk datang di situ. Akhirnya beribadahlah di situ. Terus secara khusus kami didoakan oleh hamba Tuhan yang mengisi sebagai pembicara di situ. Beliau mendoakan kami, terus beliau katakan bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar untukmu, untuk kalian gitu. Terus kami pulang, sebelum pulang itu kami dibawain ayat Alkitab di Kejadian 1 ayat 28 di situ. Terus untuk setiap hari renungkan itu, katakan itu terjadi dalam hidupmu. Kejadian 1 ayat 28. Bisa dibacakan. Isinya boleh dibacakan. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini kami renungkan, kami ucapkan, kami katakan dan kami imani bahwa itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan beliau juga katakan untuk kami memberkati anak yatim piatu, dan juga memberkati bapak rohani kami. Seperti itu. Terus kami komitmen, kami kerjakan itu semua, dan kami percaya bahwa Tuhan itu selalu ikut campur, selalu turun tangan, selalu ambil bagian gitu. Dan kan ada Instagram ya, iseng-iseng buka-buka tentang promil. Nah, kita ketemu tiba-tiba. Jadi setelah dapat ayat itu mulai lagi nih lihat-lihat. Ya, iseng-iseng gitu. Ya. Dalam pemikiran kami belum mau program waktu itu. Jadi cuma iseng-iseng aja gitu. Terus di situ ada klinik kan di yang lagi booming, artis-artis pakai itu berhasil dan lain sebagainya. Terus jarak yang paling dekat di antara kota-kota tersebut di Surabaya. Di klinik itu adanya di Surabaya. Di Surabaya. Kan itu ada di Jakarta dan di kota-kota besar. Nah, yang paling dekat itu di Surabaya. Terus saya tanya, saya chat direktur utamanya itu toh,
Dok, kalau mau promil itu gimana ya? Kami Program hamil ya terus tanya dokternya tinggal di mana ya Bu? Di Wonogiri. Lah Wonogiri itu sama Jogja deketan mana? Terus deketan Jogja daripada Surabaya. Saya bilang gitu. Oh kalau deket Jogja lebih baik Ibu ke Ke Jogja klinik kami aja. yang baru. Kami Oh jadi baru buka di Jogja baru dia. buka itu. Terus oh iya terus saya dikasih rekomendasinya dengan prof siapa gitu sudah. Terus dikasih nomor teleponnya, alamatnya gitu. Saya iseng-iseng, masih iseng-iseng gitu. Saya belum ngomong sama suami saya belum. Saya chat adminnya, terus ya ngobrol-ngobrol. Oh saya nanti mau sama ini, sama prof ini gitu. Oh ya. Sesuai terus, dari rekomendasi ya, dokter tadi ya. Ya terus ditanya-tanya bagaimana caranya gitu kan. Terus setelah itu, setelah dapet jawabannya, saya baru ngomong sama suami saya. Yuk nyoba gitu. Suami saya bilang gini, beneran kamu mau gitu. Terus akhirnya saya yuk doa dulu gitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang itu rencana Tuhan, aku mau. Tapi kalau itu cuman cita-cita kami sendiri, lebih baik gak usah. Saya bilang gitu. Tapi Tuhan mantapkan kami untuk melangkah. Terus saya bilang sama suami saya gini, ini keputusan yang terakhir loh. Seandainya ini nanti nggak jadi ya sudah, saya sudah seperti kayak udah menyerah gitu loh. Gitu ya? Karena bener-bener capek loh. Promil itu capek, bener capek. Dan nggak sedikit yang harus kita keluarkan. Betul. Terus akhirnya kita harus punya sehati sepikir dulu. Kalau kita iya, oke, baru kita melangkah. Terus akhirnya kita doa, kita sehati sepikir, mantep, ya sudah. Kita ke situ. Terus, tapi sebelum kami melakukan promil tersebut, sebelum program, itu kita memang apa yang dikatakan hamba Tuhan yang di Paragon itu kita lakukan. Kita sudah lakukan itu semua. Setelah itu baru kita promil. Melangkah untuk mulai program ini ya. Iya, situ. Terus saya sempat tawar-menawar sama Tuhan secara pribadi loh. Nggak sama doa sama suami saya enggak, tapi saya pribadi saya Tuhan mosok ya harus sampai seperti ini gitu loh. Aku tuh mau sesuatu yang amazing gitu loh. Yang Tuhan benar-benar kerjakan atau apa sesuatu yang nggak harus ada campur tangan seperti itu. Sempat bilang gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang lakukan gitu. Jadi maksudnya Kak Fosa tuh pengen ya Tuhan kasih mujizat, kasih aja, nggak usah pakai program-program lah gitu ya. Ya karena itu benar capek dan jarak rumah kami pengalaman sebelumnya ya kan? Itu terlalu jauh 4 jam perjalanan juga. Terus akhirnya ya sudah kita mau melakukan itu. Kita ini mantap. Nurut sama Tuhan wis gitu. Terus benar kami bertemu dengan profnya dan ternyata setelah dicek-cek, jadi yang kami cek dulu sama sekarang itu beda, lebih komplit yang ini gitu. Terus beneran kita cek ternyata sel telur saya itu kecil gitu. Tapi banyak tapi kecil. Banyak tapi itu. Ukurannya belum kurang memadai ya gitu. Terus suami saya bibitnya juga jumlahnya kurang. Kalau yang dulu itu hanya berjumlah 50%, dengannya bertambahnya tahun itu ternyata semakin merosot. Semakin menurun iya, sekitar 20% waktu itu. Itu yang membuat kami juga galau. Jadi apa mungkin ya bisa, itu pasti ada dalam pemikiran kami. Betul, secara manusia itu. Kan dari kedua-duanya nih ada problem misalnya semuanya begitu ya? Akhirnya, padahal dulu kan saya enggak. Tapi akhirnya saya jadi punya itu masalah baru. Terus akhirnya sama prof tersebut kami diberi vitamin. Terus kami juga tidak langsung promil itu enggak. Beliau masih menyarankan kami untuk secara alami. Jadi dipacu dulu dengan obat-obatan, dengan vitamin, vitamin. Seperti itu. Terus juga belum berhasil. Sampai akhirnya di titik terakhir itu sekitar bulan Juli atau hampir Agustus atau Juli itu cek terakhir. Semua metode-metode itu sudah yang terakhir itu. Dan kami harus memutuskan apakah jalan atau enggak. Kalau jalan mau inseminasi atau IVF dari tabung itu. Akhirnya Prof bilang mau pilihan itu
di antara IVF atau INSEM. Kami putuskan untuk tabung. Setelah tabung, itu seharusnya Agustus ya kami mau mulai tindakan, tapi karena kami juga di rumah ada pekerjaan, kami selesaikan dulu pekerjaan. Jadi saat kita nanti tindakan Program itu nggak mengganggu gitu, karena itu benar-benar pikirannya juga harus loss. betul, harus relax ya. Gitu, nggak boleh stres. Sedangkan saya sedikit-sedikit gampang stres gitu loh, seperti itu. Terus akhirnya kami selesaikan bulan Oktober, kami tindakan pengambilan sel telur, juga untuk bibitnya, untuk dijadikan embrio. Puji nama Tuhan, bibitnya itu jumlahnya luar biasa, mendekati ke angka sempurna. Di 14 juta. Seperti itu. Yang dulunya hanya 20%, jadi sekitar 90% ya. Seperti itu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan yang membuat saya benar-benar takjub itu, ternyata suami saya itu vitaminnya, obat-obatannya itu nggak diminum. Karena kan selama ini yang sering minum vitamin itu kan istri ya, suami nggak begitu gitu. Terus waktu hampir tindakan itu sama profnya dikasih vitamin, benar-benar harus 1 bulan itu harus diminum untuk meningkatkan. Jadi kayak jumlahnya. terapi persiapannya ya. Ya seperti itu. Tapi ternyata jadi suami saya itu kalau keluar rumah kan bawa tas gitu toh. Ada obat-obat ini saya bawakan semua, tapi utuh. Dan itu Kayak pernah diminum. Itu ketahuan baru hampir mau tindakan itu saya sudah ngomel-ngomel, ini obat harganya mahal, nggak diminum gitu toh. Terus suami saya bilang gini, kalau memang rencana Tuhan mantep aja loh gitu. Sederhana tapi benar-benar mengena gitu. Akhirnya setelah padahal itu juga kan yang didoakan Kak Fausa waktu itu. Iya. Dan akhirnya ya puji Tuhan, sel telur saya itu ada 9, dan jumlah suami saya juga puji Tuhan ada 14 juta. Setelah itu embrio yang berhasil itu ada 5, yang 3 itu good, yang 2 itu enggak. Terus akhirnya yang 3 itu yang 2 yang dimasukkan. Dimasukkan rahim saya. Kenapa harus 2? Karena kalau jika 1 gugur masih ada 1. Jadi seperti kayak cadangan gitu ya. Tapi kalau dua-duanya berhasil ya puji Tuhan. Tapi yang membuat saya benar-benar Tuhan Yesus luar biasa. Jadi waktu mau tindakan itu kan ada perjanjian ya di situ. Jadi jika nanti nggak berhasil, gagal, itu ya sudah, uangnya juga nggak bisa apapun kembali. hasilnya, uang tidak kembali. Iya seperti gitu. itu. Terus sempat karena itu saya ditemani ibu saya sempat bilang gini, lah nanti kalau nggak berhasil gimana? Ya sudah, kami hanya bisa membantu prosesnya. Untuk keberhasilannya hanya Tuhan yang bisa menentukan. Beliau bilang endingnya begitu. Pun Tuhan. Iya, timnya bilang meskipun dokternya sudah ahli sekalipun. Iya. Ya, kalau nggak ada campur tangan Tuhan kan juga nggak berani. Betul sekali. Setelah itu ya sudah. Waktu itu sebelum tindakan ET kami juga berdoa di situ. Kami doa puasa dan memulai doa memberkati. Jadi peralatan dan lain sebagainya itu kita berdoa berkati. Setiap yang berperan juga kami doakan, kami berkati di situ. Baik, jika berhasil itu Tuhan. Saya cuma bilang begitu. Akhirnya setelah 2 minggu kan ada hasilnya ya. Saya berhasil. Jadi saya itu pasien ketiga, karena itu memang klinik baru. Klinik yang baru itu ya? Iya, itu ada pasien pertama, kedua, dan saya ketiga. Tapi puji nama Tuhan, saya yang pertama kali berhasil. Setelah 2 minggu kelihatan, terus mulai di USG kan, ternyata yang berhasil itu, yang kelihatan 1. Tetap puji Tuhan ya? Iya, puji Tuhan. Setidaknya ada yang berhasil. Ya, mujizat Tuhan sudah terlihat begitu luar biasa. Setelah itu 1 saya masih nawar sama profnya waktu di USG itu. Prof, hanya 1 ya? Bu, yang penting berhasil. Oh iya, puji Tuhan, saya bilang gitu. Terus setelah itu USG pertama, kedua, sampai ke berapa saya lupa. Tapi di usia kandungan hampir menginjak 3, itu tiba-tiba itu ada 1. Jadi embrio itu berubah menjadi janin, itu terlihat lagi 1 di bawah.
Jadi yang satu tuh di atas, yang satu di bawah. Hmm. Ternyata jadi semua. Ternyata Puji Tuhan. kedua-duanya yang dimasukkan itu Iya. jadi semua. Jadi ya itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu yang nggak terduga ya. Iya. Sekali Jadi lagi campur tangan Tuhan memang Tuhan Yesus ajaib. luar biasa. Di situ setelah itu kan bisa tahu cowok atau cewek di usia 4 bulan 5 bulan ya. Saya tanya kira-kira cowok atau cewek ya Prof gitu. Terusnya cewek ya atau cowok yang penting dapat semua Bu bilang gitu. Ya puji Tuhan. Karena jarak Jogja dengan tempat kami itu juga jauh. Saya mohon izin sama Prof nanti jika saya melahirkan atau melahirkan dan konsultasi itu bisa ke rumah sakit lain bilang gitu. Beliau mengizinkan. Akhirnya kami pindah di Solo. Nah di situ kelihatan cowok ceweknya. Ini luar biasa. Terus saya langsung WA sama timnya di sana. Saya dapet cowok cewek. Jadi menginformasikan. Iya gitu. Terus mereka ya bersyukur dan ya bersukacita juga. Akhirnya saya Bu nanti kalau ada waktu periksa kesini ya sesekali. Oh iya saya kesana. Terus ya seperti reuni akhirnya gitu. Terus kita melahirkan ya sudah. Akhirnya saya cuma bilang sama Tuhan jika anak-anak ini nanti lahir saya minta jangan masuk di NICU gitu. Di ruangan khusus bayi yang kurang bobotnya gitu loh. Saya takut itu. Karena pengalaman dari orang-orang lain bahwa kelahiran kembar itu biasanya kurang bobotnya. Iya, berat badannya kurang. Terus saya bilang sama Tuhan jangan sampai itu ya Tuhan. Saya juga tanya sama dokter melahirkan itu idealnya berapa minggu gitu. 34, 35 nggak apa-apa sih, nggak masalah kalau kembar gitu. Tapi kalau bisa 38 lebih aman lagi supaya semua matang gitu. Oke, saya juga bilang sama Tuhan, saya setiap hari itu tumpang tangan gitu. Nggak hanya cuman malam tapi sewaktu-waktu. Tumpang tangan saya bilang, Tuhan nanti anak-anak kami bobotnya berat badannya ideal. Saya nggak mau masuk itu. Saya maunya sehat. Ini menjadi berkat yang luar biasa buat kami. Terus suami saya juga sering tumpang tangan. Suami saya bilang gini, Tuhan anak-anak ini kiranya kau berkati dengan talenta. Dan talenta tersebut biarkanlah nanti kelak bisa melayani engkau. Seperti itu. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih tanggal yang cantik buat saya melahirkan. Di usia kandungan 36 minggu juga, kan pas ya. Di tanggal 7 bulan 7 tahun 2020. Jadi angkanya kembar semua. Dan cowok cewek berat badannya yang cowok Jose namanya itu 3,3 kilo. Yang cewek Jessica 2,85 kilo. Berarti bagus semua ya. Wow, luar biasa Tuhan ya. Iya. Ya, dan karyanya yang luar biasa. Talenta yang didoakan sama suami tadi sungguh-sungguh juga kejadian terjadi ya. Yang Jose itu usia merangkak itu belum ada 1 tahun ya. Itu di depan kamar kami itu kan ada kajon karena suami saya pemain drum. Anak ini kan mulai merangkak. Nah waktu merangkak itu dia pukul-pukul kajon. Nah pukul-pukul kajon kok suami saya bilang gini, kok pukulannya berirama ya, nggak sekali 2 kali tapi kok terus tiap mukul itu berirama. Akhirnya di situ anak tersebut dikenalkan drum. Dan ternyata di usia yang waktu itu belum ada 3 tahun sudah berani ngedrum. Jadi di acara Natal kami, di Natal keluarga berani. Terus kemarin belum lama juga studi tempat yang dia les itu adakan konser, anak itu berani. Padahal usianya masih 3,5 tahun. Sudah bisa main drum. Ya. Saya aja nggak bisa main ya. Terus puji Tuhannya Jessica juga dia mau menyanyi. Gitu, dia suka menyanyi dan bahkan belum lama ini anak ini mau minta ngedance. Dia mau, mama aku mau ngedance tapi belum ada yang bisa menerima karena masih terlalu kecil. Masih 3,5 tahunnya. Tapi itu. luar biasa, berarti tergenapi. Doa-doa yang dinaikkan ternyata Tuhan berikan, Tuhan genapi semuanya. Dan itu nggak cuman itu loh Kak.
Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia tuh Mhm. nggak setengah-setengah. Tuhan itu kasih mujizat. Betul. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa sekali bagi kami. Anak-anak ini melewati promil yang buat anak-anak ini, saya sesekali diundang untuk testimoni atau apa gitu di klinik Dari tersebut. klinik yang Iya, untuk program ya. iya, di situ saya bisa menceritakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi saya tidak cuma menceritakan perjuangan kami, tapi saya sisip-sisipkan kata-kata yang boleh memberkati. Jadi prosesnya kami harus doa puasa, kami harus sehati, dan pertolongan Tuhan itu nyata. Karena nggak setiap pasien itu bisa berhasil juga. Betul. Saya pernah ada teman yang sama-sama berjuang, itu menghubungi saya. Dia yang pertama gagal. Jadi setelah itu gagal, yang kedua baru berhasil. Jadi nggak semuanya sekali jadi, itu enggak. Dan ada cerita waktu Kak Fosa mau proses lahiran nih, biaya-biaya yang dikeluarkan ternyata Tuhan berikan Tuhan yang berkat. Iya, betul. Tuhan yang sediakan. Jadi mulai dari promil itu kan memang juga nggak sedikit buat kami loh, itu nggak sedikit. Tapi Tuhan bilang kan lakukan. Dan saya nggak tahu kalau bakalnya itu tabungan kami nggak akan terkuras gitu. Jadi karena kami wira swasta, ada suatu produk yang kami jual itu ternyata ada bonus-bonusannya yang luar biasa. Akhirnya saya itu promil itu dengan bonusan tersebut. Jadi hasil dari bonus itu yang digunakan untuk membiayai program ini. Dan nggak sampai di situ. Saat saya melahirkan itu saya melahirkan di salah satu rumah sakit terbesar di Solo, dan kamarnya suite room. Wow, pasti harganya juga suite ya. Tuhan tutup semua. Jadi waktu suami saya mau bayar, ternyata sudah ada yang nitipin gitu, sekitar 40%, banyak lah. Terus setelah itu saya di tas saya itu ada amplop. Jadi ternyata ada saudara yang kasih amplop itu, dan lumayan besar nominalnya, sehingga saat kami membayar itu cuman berapa, mungkin tambah 10% ya. Jadi Tuhan itu sudah kirimkan sedemikian rupa sampai saya itu, ya Tuhan, Engkau luar biasa, benar. Jadi terus nggak cuman itu, anak-anak itu benar-benar mendatangkan berkat yang luar biasa. Bahkan sampai usaha suami saya juga semakin hari semakin puji Tuhan, semakin dibawa Tuhan naik. Berkati. Iya. Wow, luar biasa. Dan ternyata benar ya, meskipun cara Tuhan tidak seperti yang diinginkan Kak Fosa tadi, mintanya mujizat aja langsung tuh Tuhan, ternyata harus melalui program. Tapi dari itu semua nyata bahwa karya Tuhan di dalam kehidupan Kak Fosa dan suami dan keluarga yang luar biasa, mujizat yang luar biasa, anaknya langsung 2, dan benar seperti yang didoakan bahwa talenta mereka nantinya pasti akan bisa digunakan untuk pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Ya. Wow, luar biasa. Senang sekali bisa sharing dengan Kak Fosa. Dan saya yakin sebenarnya masih banyak ya kesaksian yang bisa Kak Fosa ceritakan. Saya tapi juga, ini waktu kita sangat terbatas ini Kak. Nanti kapan-kapan boleh ya kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Nah pemirsa, apa yang sudah dialami Kak Fosa dalam kehidupannya, baik di dalam mujizat yang dialaminya dengan buah hatinya, maupun di dalam pekerjaannya yang mendapat penyertaan Tuhan, juga bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bagi pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, merindukan buah hati, atau mungkin sedang mengalami permasalahan di dalam usaha atau pekerjaanmu, ingat bahwa Tuhan akan selalu menolong. Tetap datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa dengan tekun, dan percaya bahwa firman Tuhan itu akan menjadi pegangan bagi setiap kita. Baca firman Tuhan setiap hari dan rasakan karya Tuhan dalam kehidupanmu lebih dan lebih lagi. Kita akan berjumpa lagi di zona mujizat berikutnya dengan
kisah dan kesaksian yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.